Prestasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View atau POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Pemirsa, inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini, di POV, bersama saya Putra Hijriana. Tren memelihara hewan kini tak lagi sekedar hobi. Bagi banyak orang, anjing dan kucing sudah menjadi bagian dari keluarga yang mendapatkan perhatian khusus, termasuk dalam hal makanan dan nutrisi. Seiring meningkatnya kesadaran para pet parent terhadap kesehatan hewan peliharaan terutama, muncul berbagai inovasi di industri pet food. Salah satunya pemirsa adalah human grade pet food, yaitu makanan hewan yang menggunakan bahan baku dengan standar kualitas yang sama seperti makanan manusia. Pemirsa, Point of View kali ini kita akan membahas tren human grade pet food, inovasi nutrisi untuk sehat anabul. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Perkembangan industri hewan peliharaan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memelihara anjing dan kucing telah mendorong tumbuhnya berbagai bisnis penunjang, mulai dari grooming, klinik hewan, hingga makanan premium untuk hewan peliharaan. Fenomena yang dikenal dengan istilah pet parenting membuat banyak pemilik hewan semakin selektif dalam memilih makanan bagi anabul mereka. Tidak hanya mengutamakan rasa dan kenyang, konsumen kini mulai memperhatikan kandungan nutrisi, kualitas bahan baku, serta keamanan produk yang dikonsumsi hewan peliharaan. Dari sinilah tren human grade pet food mulai mendapatkan perhatian. Konsep ini menggunakan bahan makanan yang memenuhi standar kualitas untuk konsumsi manusia, sehingga diharapkan mampu memberikan nutrisi yang lebih baik dan mendukung kesehatan hewan dalam jangka panjang. POV, sudut pandang kita. Alright pemirsa, dan sudah hadir bersama kami kali ini Kak Tara Elswandi, owner dari Nutriale dan menjadi narasumber kita untuk berbincang-bincang di hari ini. Halo, apa kabar Kak Tara? Halo, siang. Selamat siang tentunya siang. Kak Tara. Iya. Nah, kita di segmen hari ini Kak, dan tentu pertemuan di hari ini juga kita akan sedikit berbincang nih. Gimana sih caranya Kak Tara sendiri untuk nge-build up Nutriale dan juga memberikan pakan dan juga nutrisi yang seimbang untuk cat food atau mungkin dog food juga. Nah Kak Tara, kita boleh cerita sedikit dong nih dari Kak Tara sendiri. Mungkin di akhir-akhir ini kesibukan di Nutriale sendiri lagi fokus ke project apa aja nih Kak? Kalau Nutriale sendiri kita lagi fokus banget untuk pengembangan cat food ya. Karena kita tahu di Indonesia sendiri populasi kucing tuh banyak banget gitu Kak. setuju. Jadi otomatis kita tertarik lah untuk masuk ke situ. Tapi kenapa kita start di 2018 tapi baru mulai sekarang? Karena kita baru menemukan resep yang memang kita bisa pastikan cocok nih buat kucing-kucing teman-teman semua jadinya Kak. Oke, Gitu. jadi memang sedang meracik formulasi untuk cat food tapi juga kayaknya udah launching juga ya Kak? Sudah, kita sudah launching Kak. Oke. Kemarin tanggal 23 Mei pas kita anniversary ke-8 itu, jadi memang kita launching di situ jadinya. Wow, spesial 8 tahun ya Kak, 8 Iya. tahun Nutriale berdiri terus Iya. launching buat produk baru itu cat food. Iya, betul Kak. Iya. Jadi memang pemirsa kita tahu sendiri kalau industri kebutuhan hewan peliharaan ini akhir-akhir ini lagi booming, lagi happening banget nih Kak. Betul. Terus dari kacamata dan sudut pandangnya dari Kak Tara sendiri nih, kira-kira gimana sih ngelihat fenomena dari pet parenting yang mungkin lagi akhir-akhir ini lagi happening juga Kak? Di mana mungkin anabul-anabul atau mungkin hewan-hewan peliharaan pet seperti itu udah dianggapnya seperti anak sendiri, bahkan udah jadi kayak keluarga. Itu gimana kalau menurut Kak Tara sendiri? Kalau saya sendiri sih saya happy banget ya, karena kan sebelum Nutriale ini kita semua start sebagai dog lover awalnya gitu. Terus memang sekarang ya saya jadi jatuh cinta juga sama kucing ya. Tapi untuk masalah sekarang anjing dan kucing dianggap sebagai family, wah itu mah kita seneng banget karena apa? Otomatis dengan dianggap sebagai keluarga, kualitas hidup mereka pasti naik kan. Yap. Nah di situ kita happy banget gitu. Jadi utamanya adalah kita sadar banget kalau misalkan paw parents ini tuh mereka mau memperpanjang umur dari binatang peliharaan mereka. Yang mana salah satu caranya dengan apa? Dengan memberikan makanan yang lebih sehat pastinya. Terus juga groomingnya mereka lebih perhatikan.
kemudian kesehatannya mereka juga rutin check up gitu. Jadi itu sih kita seneng banget ya dengan adanya kemajuan itu Kak. Benar-benar setuju. Gitu. Jadi memang Q-nya sendiri dari Katara sendiri kita harus cinta dan sayang dulu sama hewan peliharaan kita. Misalkan entah itu kalian mau ngurus anabul atau mungkin kitten atau mungkin puppies juga, itu tergantung dari cara treatment teman-teman sendiri yang nonton tayangan hari ini. Terus Kak, dengan adanya fenomena tadi paw parents yang lagi happening banget di akhir-akhir ini, mungkin kira-kira ada seberapa besar nih Kak lonjakan permintaan pasar untuk produksi dari dog atau cat food sendiri Kak di Nutriale? Mungkin saya bisa bicaranya itu kita compare pas kita baru mulai di 2018 sampai hari ini ya Kak ya. Jadi kalau dulu saya sebulan jual 10 kilo aja susah. Oke. Gitu. Sekarang kita ya di atas 500 sampai 800 kilo sih pasti lewat gitu. Oke, luar biasa banget sih. Oke. Dulu peningkatan penjualan mungkin belum terlalu semeriah sekarang ya Kak? Pasti. Awal-awal launching mungkin kayak gitu. Karena gini, pada saat kita launching di tahun 2018 itu, paw parents ini atau dog and cat owners itu belum gitu paham tentang apa sih manfaatnya pemberian fresh dog food atau cat food gitu. Jadi pasti mereka masih memilih yang biasa mereka tahu saat itu, yang mana dry food atau kibble food. Tapi dengan mereka mengedukasi diri mereka tentang kesehatan peliharaan mereka ini, otomatis mereka mencari makanan yang jauh lebih sehat. Jadi yang less pengawet, yang yang jauh lebih sehat lah, yang mana di situ kita Nutriale itu kita bisa provide makanan tanpa pengawet, tanpa pewarna, dan juga kita most of produk itu tidak punya gluten dan no grains juga gitu. Jadi anggapannya ini adalah the healthy food lah untuk anjing dan kucing gitu Kak. Jadi memang formulasinya kalau bisa dibilang nih Kak, kalau mungkin saya simpulin ya, racikannya udah benar-benar yang seimbang banget gitu ya. Pasti, karena kita itu bikin resep juga nggak sembarangan. Jadi ini tuh memang awalnya bisnis hobi-hobian. Jadi saya educate myself itu via Google lah saat itu. Nah cuman sekarang karena kita serius banget di bisnis ini, akhirnya kita memang punya tenaga ahli. Kita punya pet nutritionist dari UK juga yang memang membantu menyusun resep-resep kita. Resep-resep lama pun beliau bantu untuk menjadi lebih balance Kak. Gitu. Jadi memang kita serius di bisnis ini bukan untuk main-main. Jadi memang nomor satu adalah kesehatan si anjing dan kucing klien kita. Iya gitu. benar-benar. Setuju banget, apalagi kan tadi salah satu untuk cara kita menyayangi ya Kak, mungkin hewan peliharaan kita apapun itu untuk menjaga kesehatannya sendiri. Betul. Terus mungkin di akhir-akhir ini kan para paw parents nih lagi susah-susahnya gitu kan cari cat food atau dog food yang memang lebih nutrisinya seimbang kayak gitu, balancing. Nah Nutriale ini mungkin hadir pengen dengan gebrakan yang bisa membawakan produk yang bisa menjaga kesehatan sendiri kayak gitu ya Kak. Betul banget Kak. Nah Kak Tara, mungkin di pasar Indonesia mungkin di akhir-akhir ini nih ya, termasuk yang gampang banget nerima buat produk yang ada inovasinya. Mungkin akhir-akhir ini kita bisa tahu sendiri kayak banyak banget produk-produk dari cat food atau dog food sendiri yang berbagai variasi. Terus juga memang inovasinya udah luar biasa banget. Awalnya nih Kak, kira-kira masih sangat bergantungkah dengan produk-produk impor atau kita sendiri sudah punya segmentasi sendiri nih Kak di pasar kita? Oke, kalau misalnya untuk production sendiri, kita tuh thankful banget, kita mostly tuh memang sudah local product. Cuman memang untuk daging seperti sapi maupun babi itu kita masih impor gitu. Tapi unggas-unggasan kita semua udah ambil petani lokal, kelinci pun kita ambil petani lokal. Untuk sayur mayur juga kita ambil lokal, cuma memang kita pilih ya. Jadi kita ambilnya yang hidroponik seperti itu. Gitu. Jadi kita memang milih yang kualitasnya human grade ya. Gitu. Supplier-supplier kita tuh biasanya mensupply ke supermarket. Jadi kualitasnya tuh memang lebih maksudnya human grade, jadi lebih tinggi punya ya. Gitu. Jadi memang premium produk kalau bisa premium dibilang. betul. Dengan juga kitchen kita sudah certified juga NKV Kak. Jadi memang kita punya suatu standar yang cukup tinggi ya. Tujuannya apa? Memberi suatu keyakinan ke customer kita kalau kita nih memang kitchennya bersih kok. Kita memang human grade gitu. Gitu sih Kak. Jadi terjamin lah kualitas kita ya. Nggak cuman yang secara produksi dan udah jadi aja nih cat foodnya atau dog foodnya. Jadi memang dari awal produksi, terus juga dari packaging mungkin ya Kak. Ada treatment sendiri gitu dari Nutriale untuk menghadirkan produk yang bisa mungkin pemirsa atau mungkin seluruh paw parents itu ngerasa terjaga gitu buat makanan dan juga nutrisi dari hewan peliharaannya. Nah Kak Tara, mungkin sekarang juga kita
sedikit ngobrol-ngobrol nih, agak lebih deeply soal Nutriale sendiri. Yes. Kalau dari Katara sendiri, ada nggak sih latar belakang atau mungkin motivasi dari hadirnya keresahan-keresahan dari para co-parent sehingga ngebentuk inisiatif untuk membuat si Nutriale sendiri, Kak? Oke, kalau misalkan kita tuh awal mulanya dari mana, karena ya kayak tadi saya udah bilang ya, saya ini kan dog lover sebenarnya. Oke. Jadi awal mulanya itu saya punya anjing tuh kurang lebih 60 ekor. Luar biasa. 60 ekor. Yes, karena awalnya tuh saya pikir saya mau jadi dog breeder. Nah cuman ternyata hati saya nggak sanggup untuk ngejual mereka. Jadi saya keep semua posisinya. Dan waktu itu pilihan breed saya adalah English Bulldog atau French Bulldog. Gitu. Yang mana itu terkenal banget adalah salah satu breed anjing yang memang alerginya tinggi sekali, Kak. Oke. Jadi sebenarnya kita mulai Nutrialia tuh karena keperluan saya pribadi. Karena anak-anak saya tuh ada 60 ekor. Banyak ya, udah pasti. Udah pasti itu Alergian. Alergian luar Iya. biasa. Jadi tuh yang saya pikir adalah oke, saya mau fokusin untuk kasih gizi terbaik untuk anak-anak saya dulu gitu loh. Yang mana karena mereka alergi otomatis kan kita nggak bisa beli sembarangan. Yep. Apalagi kalau makanan komersial itu terlalu banyak karbonya. Betul banget, setuju banget. Ya, jadi kan anjing itu kan sebenarnya dia kan congregated carnivore ya, di mana di situ dia tuh memang dia bisa makan karbo tuh bisa, cuman kan sebenarnya dia lebih butuh protein, Kak. Iya. Gitu. Jadi memang kita lebih prefer cari yang high quality protein, terus juga saya bikin resep-resepnya sendiri karena apa? Untuk anak saya dulu kan waktu itu posisinya. Nah, di situ teman-teman lihat kok anjingnya untuk English Bulldog dan French Bulldog kok nggak ada alergi ya? Kok sehat gitu, kayak kulitnya segala macam tuh bagus banget gitu. Nah yaudah dari situ mulai pelan-pelan kita jual, Kak. Oke. Awal mulanya begitu ceritanya. Jadi inisiasinya Nutrialia. emang dari anak sendiri tadi ya, yang Iya. jumlahnya 60 ekor itu. Iya. Terus ternyata hasil bisa dibilang testimoni sendiri berarti ya awalnya. Ya, testimoni sendiri, terus namanya kita waktu itu kan ada komunitas juga ya. Ya udah dari komunitas itulah kita teman-teman tuh bantulah waktu itu komunitas French Bulldog sih. Saat itu ya udah jadi dari situlah berkembang sampai hari ini gitu. Wah, luar biasa banget. Jadi memang kalau yang atas dasarnya cinta tuh pasti bisa ngehadirin nggak cuman sekedar produk aja pastinya. Iya. Tapi juga bisa bikin banyak banget manfaatnya. Itu emang kalau misalkan dari deeply hurts banget gitu kan. Bikin brand atau mungkin bikin produk. Nah ini salah satu contohnya Nutriale. Hadir dengan cinta dari ownernya sendiri untuk anak-anaknya. Dari yang tadinya parenting untuk 60 gitu kan, 60 doggy di rumah sampai akhirnya kepikiran buat launching si Nutriale-nya tadi. Oke. Nah Kak, kira-kira ada hal nggak sih Kak yang lebih unik lagi yang mungkin bikin para pemirsa dari Eljon TV juga penasaran nih Kak dari produk dog food atau mungkin cat food juga dari Nutriale yang katanya mungkin menggunakan atau mungkin punya standar human grade ya Kak. Iya. Yang sesuai tagline-nya sendiri lebih healthy, terus juga bahkan bisa dikonsumsi manusia tadi itu. Kok bisa gitu Kak pertanyaannya kepikiran buat ngide gitu, bikin konsep yang mengcombine antara makanan hewan peliharaan tapi juga bisa dikonsumsi sama manusianya itu sendiri gitu. Tapi tunggu dulu, jangan dijawab Kak. Kita bakal kembali sebentar lagi setelah tayangan berikut ini. Nanti pemirsa akan tahu jawabannya setelah tayangan berikut ini. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh